Halo, kami dari kelompok 3B. Pada video kali ini kami akan mengidentifikasi pohon kerai payung atau Velicium decipiens. Itu pohonnya. Sebelum itu, kita perkenalan dulu. Di sini ada saya sendiri, yaitu Bernard Adolf Christopher Hurlean, dengan NIM 24545309 KT 105903. Lalu perkenalkan aku Desita Putri Nugraini dengan NIM 24534484 KT 10642. Dan saya Arya Sada Dwi Karolana dengan NIM 245431113 KT 10828. Saya Chelsea Aulia Arista Fahira dengan NIM 245397779 KT 10756. Saya Ditya Pergasiawan dengan NIM 2454248 KT 10791. Saya di Alexandra Madina dengan NIM 245395500 KT 10746. Saya Aina Nifa Zahro dengan NIM 245341008 KT 10627. Saya Bagas Prayogo dengan NIM 245433903 KT 10787. Saya Anissa Damayanti dengan NIM 245343880 KT 10637. Jadi, pada video kali ini kami akan mengidentifikasikan penyakit, gulma, hama, serta pengendalian dan pencegahan dari gangguan abiotik yang dialami pada pohon kerai payung. Sekarang kita sedang berada di Jalan Tridharma 1, lebih tepatnya di selatan gedung auditorium Fakultas Kehutanan. Di belakang saya ini, kelompok kami sedang melakukan proses mengidentifikasi gangguan biotik pada pohon kerai payung atau Velicium decipiens. Nah, setelah kita berkenalan dengan anggota kelompok, sekarang kita berkenalan dengan pohon yang akan kita identifikasikan. Jadi pohon itu adalah kerai payung. Kerai payung adalah tanaman yang berasal dari suku lorak-larakan atau Sapindaceae. Ya, satu family lah sama pohon leci sama rambutan. Nah, tanaman ini dapat tumbuh di Asia tropis dan Afrika. Terus bisa tersebar luas juga di daerah tropis seperti di Indonesia. Dikatakan sebagai pohon kerai payung pun bukan tanpa alasan. Mengapa demikian? Karena bentuk tajuknya membentuk seperti payung. Dan pohon ini dapat tinggi hingga mencapai 25 meter. Nah, batang tanaman ini berwarna abu-abu kecoklatan. Tapi pada kondisi ini karena hujan jadi sedikit gelap. Nah, kemudian batang ini punya retak-retakan dengan arah vertikal. Nah, biasanya di dalam retakan ini batangnya terlihat sedikit kemerahan. Dampak serangan semut tukang kayu. Yang pertama, melemahkan struktur pohon. Terowongan yang dibuat semut melemahkan struktur pohon, membuatnya rentan patah atau tumbang. Yang kedua, penyebaran penyakit. Terowongan yang dibuat semut dapat menjadi jalan masuk bagi jamur dan bakteri penyebab penyakit tanaman. Yang ketiga, kerusakan estetika. Pohon yang terserang semut akan terlihat tidak sehat dan akan mengurangi nilai jual kayu karena semut membuat bagian dalam kayu berlubang. Gejala serangan semut tukang kayu. Pohon lemah dan mudah patah pada bagian yang digerogoti. Pohon menjadi rentan terhadap penyakit. Pohon yang sudah lemah akibat serangan semut tukang kayu akan lebih mudah terserang penyakit lain seperti jamur atau bakteri. Daun menguning dan gugur. Hal ini disebabkan oleh terganggunya sistem transportasi nutrisi dan air dalam pohon akibat kerusakan pada pembuluh kayu. Yang selanjutnya yakni ulat. Ulat daun adalah larva dari kupu-kupu atau ngengat. Mereka merupakan salah satu hama tanaman yang paling umum dan merusak. Ulat memakan daun tanaman, menyebabkan kerusakan yang signifikan pada pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Lalu tanda apa aja sih yang nampak? Yakni lubang pada daun, adanya bekas gigitan akibat serangan ulat.
Lalu apa saja dampaknya bagi tanaman? Yang pertama ada penyebaran penyakit. Ulat dapat menjadi vektor penyakit tanaman saat menggigit daun. Ulat dapat membawa patogen penyebab penyakit dan menularkannya ke tanaman lain. Lalu yang kedua ada pertumbuhan terhambat. Ulat yang memakan daun menyebabkan luas permukaan daun berkurang sehingga proses fotosintesis terganggu. Selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian hama ulat. Untuk pencegahan hama ulat dapat dilakukan dengan yang pertama adalah memelihara pohon dengan baik, menjaga tanaman agar tetap sehat dengan memberikan nutrisi yang cukup dan melakukan penyiraman secara teratur. Pencegahan yang kedua adalah dengan sanitasi lingkungan melalui rotasi tanaman. Dengan mengganti jenis tanaman yang ditanam secara berkala untuk memutus siklus hidup hama. Kemudian adalah bagaimana cara mengendalikan hama ulat pada tanaman. Pengendalian hama ulat dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara mekanis, yang kedua secara hayati atau alami, dan yang terakhir adalah secara kimia. Pengendalian secara mekanis dilakukan dengan yang pertama, memusnahkan ulat secara manual dan membersihkan sarang ulat yang ada pada tanaman inang. Selanjutnya adalah dengan cara pemangkasan. Dengan memangkas bagian tanaman yang terserang ulat untuk mengurangi populasi ulat di dalam tanaman. Selanjutnya adalah secara hayati. Secara hayati dilakukan menggunakan musuh alami ulat seperti burung, serangga predator, atau parasitoid. Yang terakhir adalah pengendalian hama ulat secara kimia. Secara kimia dapat diterapkan dengan menggunakan insektisida sesuai jenis ulat yang ada pada tanaman inang. Nah, aku bakal ngejelasin tentang kanker batang. Yang mana batang tanaman yang terserang penyakit tersebut di sekelilingnya itu akan terlihat bercak hitam. Yang mana bercak hitam ini ditandai dengan adanya cairan berwarna merah berkarat. Hal ini tuh bisa menyebar luas lebih besar daripada ini lagi kalau misalkan penanggulangannya itu nggak segera. Nah, penyakit ini itu bisa menyebar lebih luas lagi ketika musim penghujan dan juga kelembapan suhunya itu rendah. Makanya dari itu sebagai rimbauan kita harus bisa menjaga kelembapan kebun kerai payung itu untuk tetap stabil suhunya agar tidak terkena serangan kanker batang seperti ini lagi. Nah, penyebaran daripada kanker batang ini sendiri ini tuh bisa dari berbagai media seperti sentuhan langsung dengan busuk buah, terus dari hewan seperti serangga, semut, dan juga angin pun bisa menyebarluaskan penyakit kanker batang itu sendiri. Penyakit kanker batang itu sendiri itu nantinya bakal menghambat transportasi hara serta fotosintat dari dalam tanaman tersebut, yang mana pastinya bakal mengganggu kehidupan yang damai untuk pohon kerai payungnya. Nah, secara pengendalian penyakit kanker batang ini dapat dilakukan secara fisik ataupun mekanik, yang mana kita itu mengupas kulit bercak hitam tersebut sampai terlihat kulit batang yang sehat di dalamnya. Setelah terlihat kulit yang sehatnya, lalu kita oleskan dengan fungisida dan hayati. Maksudnya pengaplikasian pestisida secara nabati. Pengaplikasian pestisida nabati seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang penyakit kanker batang pada pohon kerai payung. Selanjutnya kita akan membahas penyakit lain pada pohon kerai payung, yaitu busuk batang. Busuk batang adalah suatu kondisi di mana jaringan kayu batang pohon mengalami pembusukan akibat serangan jamur atau mikroorganisme lain. Busuk batang bisa diakibatkan oleh infeksi dari wood decaying fungi, seperti pada kasus ini pohon kerai payung mengalami infeksi jamur Perenniporia medullapanis. Jamur ini merupakan salah satu jenis jamur perusak kayu atau rot fungi yang termasuk ke dalam kelompok white rot fungi. White rot fungi didefinisikan sebagai sekelompok jamur yang mengeluarkan enzim pengubah lignin yang mengubah senyawa organik seperti polutan mikro yang berbahaya menjadi karbohidrat yang tidak berbahaya. Jamur ini merupakan patogen yang dapat menginfeksi dan merusak jaringan kayu pada pohon. Selain akibat infeksi dari wood decaying fungi, busuk batang juga bisa disebabkan oleh luka pada pohon. Luka pada batang atau akar pohon akibat pemangkasan yang tidak benar, serangan serangga, atau kerusakan fisik lainnya dapat menjadi pintu masuk bagi jamur. Kemudian, kelembaban yang tinggi.
Kondisi lingkungan yang lembab dan basah sangat mendukung pertumbuhan jamur. Lalu, usia pohon. Pohon yang tua dan lemah lebih rentan terkena serangan jamur.